Selepas ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai pemenang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo Yusuf Kala langsung tancap gas. Duet Jokowi JK kini meminta masukan publik untuk menyusun kabinetnya, yaitu kabinet yang profesional yang diisi oleh tokoh-tokoh yang mau bekerja dan memiliki kompetensi di bidangnya. The Headlines kali ini mengangkat topik Kabinet Profesional Jokowi. Dan untuk membahasnya kami telah mengundang Patrisrio Capella, Wakil Ketua Tim Pemenangan Jokowi JK, dan Ikrar Nusa Bakti, peneliti senior dari LIPI, sekaligus pengamat politik. Dan seperti biasa hadir pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Bambang Harimurti, wartawan senior Tempo. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir di The Headlines, sudah hadir di Berita 1. Ya, Jokowi JK melempar kabinet alternatif usulan rakyat yang terdiri atas 34 menteri. Kami, Joko Widodo dan Yusuf Kala, menyerukan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk kembali ke takdir sejarahnya sebagai bangsa yang bersatu, bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tradisi politik baru lagi-lagi diluncurkan Jokowi JK. Setelah menyampaikan pidato kemenangan di atas kapal tradisional pinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa, pemenang Pilpres ini meminta pandangan publik sebelum menyusun kabinet. Keduanya mengunggah Kabinet Alternatif Usulan Rakyat yang terdiri atas 34 pos kementerian dalam media sosial Facebook. Di lembaran ini ada nama-nama tokoh berikut kementeriannya. Portofolio kabinet yang ditawarkan mirip dengan Kabinet Indonesia Bersatu di masa Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak dipercaya menjadi calon presiden oleh Megawati Soekarno Putri, Jokowi mengisyaratkan bakal menyusun kabinet profesional yang tidak tersandera partai politik. Ini menghembuskan harapan publik akan zakon kabinet yang terdiri atas para profesional yang kompeten dan mau bekerja. Apakah Jokowi JK mampu membentuk kabinet profesional? Mampukah duet sipil dari Jawa dan luar Jawa ini keluar mewujudkan harapan publik? Ya, ini kita mau bicara hiruk pikuk kemenangan, tampaknya sudah mulai usai dan sekarang orang sibuk siapa saja yang nanti akan masuk dalam kabinet. Bang Don, ini kalau berganti cerita, orang bercerita tentang kabinet gitu. Iya, itu betul, berganti cerita dari Pilpres kemarin lalu kemudian sekarang lagi ramai sekali soal kabinet ini dengan manuver berbagai kelompok yang ada di situ, dan yang menarik itu beredar berbagai versi termasuk kabinet alternatif punya rakyat punya itu yang KAUR. Jadi kabinet sekarang, alternatif usulan rakyat itu memang dilempar di Facebook ya, dan dilempar di Facebook dan kita tidak, Jokowi sudah mengakuinya dan mungkin itu akan menjadi sesuatu yang baru. Tapi yang menarik itu adalah di luar itu banyak beredar juga nama-nama, mulai dari susunan yang tampak seperti meyakinkan tapi juga ada yang abal-abal. Semua orang tampaknya mengusulkan untuk struktur seperti apa, menteri seperti apa, yang mana saja yang kemudian saya yang senang yang baru dari ini adalah metode mencari calon melalui crowdsourcing. Saya kira ini mungkin semacam kelanjutan babak 2 dari, kalau kita lihat kan, mohon maaf nih sama Mas Capella nih, saya kira memang menangnya Jokowi JK lebih banyak didukung oleh para relawan ketimbang oleh partai. Sehingga Jokowi juga kelihatannya ingin keluar dari jeranan partai ini dengan minta langsung pada rakyat, karena rakyat itu berdaulat gitu. Ini suara rakyat, suara Tuhan. Dan saya kira ini cara yang cerdik, karena ini juga sebelumnya kan dia selalu dikritik sebagai bonekanya Ibu Mega. Jadi cara dia untuk keluar. Tapi tim pemenangan sendiri memang tahu detail-detail yang seperti itu atau tidak? Begini, sebenarnya sebelum kita masuk ke dalam tahapan siapa orang yang pantas untuk menduduki posisi kabinet, yang penting juga kita perhatikan adalah postur dari kabinet ini. Apakah tetap 34, apa kemudian ada beberapa yang dirampingkan, itu juga menarik untuk diperbincangkan. Kemudian ada setingkat menteri ya. Selain Jaksa Agung ada UP4KR apa itu? Apakah itu penting atau tidak? Pandangan masyarakat seperti yang kemudian disampaikan oleh UKP4R ya. Reforma apa itu? Jadi saya pikir itu patut perbincangan. Nah, kemudian setelah itu tentu
tadi ada beberapa model baru ya, masukkan ke Facebook, meminta di masyarakat. Walaupun menurut kami ini tidak bisa menjadi sebuah parameter. Karena apa? Tadi kata Bang Don Bosco bahwa ada juga yang abal-abal, karena ada juga penumpang gelap di dalam itu, gitu. Jadi tiba-tiba membuat kriteria 1, 2, 3, 4, seperti misalnya contoh tadi dari Kaur, mengatakan bahwa kita membuka peluang kepada masyarakat untuk terlibat mengusulkan nama-nama. Tapi setelah kita perhatikan, nama sudah ditentukan 1, 2, 3, ada 4 kemudian lainnya. Jadi kalau Anda tidak memilih yang 3 ini, pilih dana lain. Jadi ini juga diarahkan. Ada lagi tipe yang lain, memasukkan nama-nama, tapi ada beberapa nama yang memang tidak layak untuk menjadi menteri di pos itu misalnya. Kemudian ada juga lembaga survei mengeluarkan nama-nama yang layak jadi menteri. Cuma kan yang dari masyarakat itu bukan satu-satunya yang kemudian jadi pertimbangan. Artinya begini, kan, ini terlepas namanya benar atau tidak, ini melibatkan emosi publik. Dulu orang hanya menunggu apa maunya presiden, siapa yang ditunjuk. Orang tidak tahu. Kalau hari ini minimal orang ikut merasakan, kita usulkan. Soal nanti di paket itu terserah presiden. Orang ikut berjudi juga. Berjudi juga. Orang ikut mengusulkan untuk nama-nama menteri, Pak Ikrar. Iya, jadi ini pertama kalinya dalam sejarah Republik ya. Para menteri ini dikasih kepada rakyat untuk kemudian memberikan nama-nama alternatif ya. Kenapa demikian? Karena eranya SBY kan agak beda ya. Itu kan dia kan seperti ingin mencari artis sinetron kan, dan sebagainya kan. Dan kemudian kalau kita lihat di masa Pak Harto itu agak beda juga ya. Pak Harto itu kan misalnya dia dapat nama mungkin dari BIN atau dari mana sumber lain, dan kemudian dia tidak langsung mengangkat, tapi dia perhatikan dulu bertahun-tahun orang ini seperti apa ya. Itu caranya seperti itu ya. Dan kalau Bung Karno juga lain lagi ya, demikian juga Pak Habibie ataupun yang lain-lain juga demikian ya. Jadi ini pertama kalinya dalam sejarah ya, di mana walaupun presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan menteri, tapi dia juga menginginkan supaya rakyat itu juga memberikan nama-nama yang baik. Walaupun tentunya tidak semua rakyat Indonesia bisa memberikan usulan tersebut, karena kan ada juga yang usulan-usulan yang titipan itu ya. Artinya jangan-jangan dia sendiri yang kemudian membuat nama itu supaya nama dia juga masuk, ada juga gitu kan. Ini melanjutkan partisipasi yang sudah ada sebelumnya kan, ketika kita bicara soal Pilpres itu begitu besar partisipasi masyarakat. Akan bisakah dijaga partisipasi ini berlanjut seperti itu? Saya rasa ini, saya bilang tadi, ini menarik dengan KUR ini. Dan itu bukan sesuatu yang aneh untuk sekarang, Prof. Menurut saya, walaupun ini pertama. Karena di dalam Pilpres kemarin, partisipasi publik itu kan terbukti. Dari awal sampai mengawal sampai akhir. Artinya lewat device IT yang sudah terbuka, itu mungkin gitu. Itu mungkin. Dan saya merasa bahwa memang betul, mungkin saja ini menjadi double buffer ketika misalnya didikte oleh partai politik gitu. Jokowi masih punya satu simpanan yang lain, kira-kira aspirasinya kira-kira ini loh, begini. ada aspirasi yang ada begini yang gitu begini, ya. Sebelum kita mempertemukan satu sama lain, lalu kemudian saya akan memutuskan, tentu akan didiskusikan bersama ya. Tetapi kira-kira tidak ada keraguan pada publik untuk berpartisipasi karena device-nya tersedia. Kita akan kembali ke diskusi kita sesaat lagi. Kami akan kembali untuk Anda.